Iya, pemirsa masih di IDS System Closing, telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami masih buka untuk Anda seperti yang tertera di layar televisi. Pak Akil, kita lanjutkan kembali, Pak. Oke, baik. Ya, tadi sempat terputus, Pak Akil, dari sisi support dari sisi terdekat belum sempat kita bahas tadi. Kita review ulang, Pak. Ya, untuk dalam jangka pendek ini memang kami memperkirakan pergerakan IHSG masih akan rentan untuk terkoreksi ya. Iya. Untuk nantinya selama tidak mampu tembus ke atas level 6.400, maka koreksi dari IHSG akan rawan untuk menuju ke daerah 6215 ya terdekatnya, atau nanti terlebih dahulu ke 6225. Selama memang nanti pergerakan dari IHSG tidak mampu tembus ke atas level resistnya di level 6.400. Baik, Pak Akil, yang menarik di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan, beberapa saham tampaknya hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan ini juga didukung oleh beberapa informasi fundamental dari emiten tersebut, Pak Akil. Salah satunya adalah dari konsumer, ada INDF, kemudian juga ICBP yang merilis kinerja mereka di tahun 2020. Ternyata ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di tengah pandemi dan respon dari para pelaku pasar juga cukup baik, Pak. ICBP menguat 4,25%, INDF menguat di 5,12%. Pertanyaannya adalah apakah penguatan yang terjadi untuk INDF dan ICBP hanya respon dari para kinerja mereka di 2020 dan kemungkinan juga hanya berlangsung untuk jangka pendek saja, atau ini merupakan salah satu momentum juga ini penguatan dari saham-saham yang ada di sektor konsumer? Iya, kami melihat memang pergerakan dari sektor konsumer, terlebih untuk INDF dan juga ICBP, memang hari ini didorong oleh rilis laporan kinerjanya yang cukup baik. Kita lihat dari laba bersihnya pun juga tumbuh. Selain itu juga ICBP pun juga laba bersih cukup baik ya. Kita lihat penguatan atau kinerja dari laporan keuangan di INDF dan juga ICBP. Kami melihat memang penguatan hari ini juga masih akan terus berlanjut ya. Karena kita lihat memang volume beli yang cukup besar di hari ini, terutama untuk di INDF ya, volume beli juga cukup besar. Beberapa indikator teknikal pun juga mendorong untuk melanjutkan penguatan dari INDF. Kami melihat memang dari INDF masih berpeluang nantinya untuk menuju ke daerah level resist terdekatnya, itu ada di level 6.850 ya terdekatnya. Hingga nanti berpeluang untuk menuju ke level target price terdekat ada di level 7.025 dari INDF. Oke. Namun juga dicermati level support di INDF itu ada di level 6.350 terdekatnya. Sebelum bahas ICBP secara teknikal, sudah ada telepon yang masuk. Pak Akil, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, Giantoro Bandung Pak David. Iya, silakan Pak Giantoro, Ya, sudah ada selamat sore Pak Akil. Iya, sore. Pak Akil, saya mohon saran untuk dua saham MNC dari grup MNC ini Pak. BABP saya punya di harga 90, sama Kepik saya punya di harga 120 Pak. Baik. Support resistennya bagaimana nih Pak? Oke. Ya, terima kasih Pak. Pak Giantoro yang ada di Bandung. Tapi sebelum kita jawab, ICBP, potensi pergerakan teknikalnya, Pak Akil. Oke, untuk ICBP ya, di hari ini pun juga menguat cukup signifikan ya, kita lihat di penguatannya pun. Namun di ICBP agak sedikit berbeda, walaupun memang volume belinya juga cukup besar, namun kita lihat dari pola candle-nya pun juga kenaikannya melonjak begitu ya, langsung berada di level 9.000. Kita lihat memang di sini membentuk dari gap, itu ada gap di bawah, di levelnya 8.900 sampai level di 9.900. Hal ini memang menimbulkan kekhawatiran akan pergerakan dari ICBP sendiri ya. Selama memang nanti pergerakan dari ICBP tidak mampu kembali menguat ke atas level high di hari ini ya, di levelnya 9.275 atau bahkan di level 9.300, maka kami perkirakan ICBP rawan untuk profit taking terlebih dahulu ya, untuk menutup gap di ICBP. Oke, rawan profit taking untuk ICBP bagi yang sudah ambil posisi, begitu Pak Akil. Kita akan coba jawab pertanyaan Pak Giantoro yang ada di Bandung, Pak, yang baru saja masuk di line telepon BABP di 90. Analisis Anda, Pak Akil. Untuk saham grup MNC mungkin saya tidak dapat menjawab ya, karena memang keterkaitan antara unit bisnis pun, maka dari itu mohon maaf untuk pertanyaan, kami tidak bisa merekomendasikan apapun. Tapi gambaran secara umum bisa disampaikan tidak, Pak?
Nggak bisa ya, karena memang nanti itu terkait oleh etika profesi. Oke, Dan baik. juga nanti karena itu juga berhubungan dengan grup kami ya. Baik, terima kasih untuk Pak Giantoro di Bandung. Kami mohon maaf dan semoga Bapak menerima alasan dari analis di ID Sensation Closing untuk kali ini. Dari WhatsApp interaktif Pak Akil sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kita akan coba sapa. Ada Ibu Eli ini tanpa menyebutkan lokasi di mana. Untuk friend di 87, apakah masih bisa di hold atau tidak Pak Akil? Tren di angka? 87 Pak. Oke, di 87 ya. Hari ini closingnya di level 79. Kami melihat memang dari Friends sendiri, jika Ibu tadi sudah memegang ya di level 87, memang masih cukup aman untuk di hold, karena kami melihat masih ada peluang potensi dari Friends sendiri untuk kembali ke level 90 ya. Terdekatnya memang ada level resist 90 hingga level 91. Memang terlebih dahulu setelah memang tren dari bulan Februari kemarin sudah naik cukup signifikan ya. Iya. Memang wajar sekali untuk adanya koreksi terlebih dahulu. Kita lihat beberapa indikator di tren sendiri, pergerakannya akan menuju ke daerah oversold. Perhatikan jika nanti tidak tembus ke bawah level 74, maka nanti pergerakan dari tren sendiri akan berpulang untuk berbalik menguat. Namun jika nanti level 74 mampu tertembus ya, kami menyarankan untuk ibu yang sudah memiliki saham di level 87 bisa di operate down begitu ya, jika memang level 74 tertembus. Namun kami melihat peluangnya cukup kecil, bahkan untuk di esok hari untuk koreksinya akan cukup terbatas dan berpulang untuk menguat ya. Baik. Dari tren sendiri. Ya, jawaban untuk Ibu Eli dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba sapa penelpon kembali Pak Akil. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore Pak David. Saya dengan Bu Rina dari Semarang, Pak. Baik, Ibu Rina silakan Ibu, sudah ada Pak Akil. Oh, Pak Akil selamat sore. Saya mau tanya ini Pak, saham konstruksi IWIKA, saya punya di 1.700. Sama satu lagi BBTN Pak, saya punya di 1.900. BBTN ya Bu? Iya, BBTN. Ya, 1.900. Jangka pendek Ibu Rina? Jangka menengah. Oke, baik. Itu saja Bu? Ya, sama Pak, konstruksi yang lainnya gimana Pak, analisanya aja. Oke, prospek ya. Iya. Ya, terima kasih Ibu Rina yang ada di Semarang. Ada Wika, kemudian juga ada BBTN. Langsung saja Pak Akil untuk Wika terlebih dahulu Pak di 1.700. Oke, untuk Wika di 1.700, apalagi untuk di level menengahnya ya, memang masih cukup baik selama memang Wika itu tidak mampu tembus ke bawah level di sini. Ada level support terdekatnya itu ada di level 1605 atau tidak tembus ke bawah level 1600. Maka masih cukup baik pergerakan dari Wika sendiri untuk nantinya berpeluang memang untuk terjadinya rebound. Dan nanti ada level upside-nya Ibu, itu terdekat ada di level 1770. Jika memang jangkanya adalah menengah, kami menilai memang masih cukup berpeluang untuk menuju ke atas level 1.700 ya. Namun untuk jangka pendek ini terlihat memang koreksi terlebih dahulu, walaupun cukup terbatas, nanti koreksinya hingga di level 1605 akan berpeluang untuk terjadi penguatan. Tapi dari sisi prospek seperti apa Pak Akil? Dengan 2021 tampaknya pemerintah masih gencar pembangunan infrastruktur, kemudian juga adanya SWF, kemudian juga relaksasi pajak dari konstruksi kemarin juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Iya, untuk dari sentimen SWF sendiri memang masih harus berlanjut begitu ya. Koreksi dari saham-saham konstruksi sendiri memang kami nilai masih cukup wajar setelah memang dari tahun 2020 kemarin ya. Peningkatan dari saham-saham konstruksi sendiri juga sudah cukup signifikan. Koreksi hari ini dan juga di minggu-minggu kemarin pun juga cukup wajar karena memang pasar akan realisasikan profit terlebih dahulu untuk nantinya memang setelah bahkan setelah nanti SWF sudah berjalan dengan baik begitu, bahkan juga banyak emiten-emiten yang mendapatkan kontrak baru, hal itu memang nanti akan berdampak positif untuk saham-saham konstruksi ya. Selanjutnya BBTN Pak Akil nyangkut ternyata di 1.900, Ibu Rina di Semarang hari ini di 1830, pelemahan cukup dalam 3,17%. Analisis Anda. Oke, BBTN hari ini di closingnya 1830 ya, tadi mempunyai di level 1.900. Oke, kami melihat dari BBTN sendiri masih cenderung untuk terkoreksi ya, bahkan
untuk ke level 1900 tadi masih agak cukup lama ya. Kalau memang untuk trading cepat, kami sarankan memang untuk stop loss terlebih dahulu karena memang koreksi dari BBTN ini masih akan terus berlanjut walaupun terdekatnya mungkin di BBTN akan menuju ke level 1750 terlebih dahulu ya, 1750. Ya, namun nanti ada peluang untuk rebound selama 1750 tidak mampu tertembus. Nanti level resistnya bisa dicermati untuk BBTN ada di level 1880 ya di BBTN. Namun kami melihat trennya masih tren turun ya di BBTN dalam jangka pendeknya. Kalau jangka menengah prospeknya singkat saja Pak? Oke, untuk jangka menengah di BBTN, untuk ibu yang masih mempunyai di level 1900 masih cukup baik ya. Nanti bisa ada memang peluang. Di sini ada level resist kuatnya yang mungkin akan diuji di level 2020 hingga level 2040 ya dari resist di BBTN. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Hendry Kellen dari Manado. Antam di 1745 hari ini menguat di 0,44% meskipun volatilitas atau tekan terjadi juga cukup dalam. Masih profit sebenarnya Pak, 1745. Posisi penutupan hari ini di 2270. Direkomendasikan hold, kalau memang direkomendasikan hold, support berapa yang mungkin bisa diwaspadai Pak Akil? Iya, untuk Antam memang di beberapa minggu kemarin ya, bahkan sampai di bulan Februari, volatilitas atau volumenya pun juga tidak terlalu besar dibanding saat terjadinya ada isu tentang baterai listrik begitu, dan juga kita lihat harga dari komoditasnya pun seperti nikel dan juga harga emas pun juga kali ini memang masih terkoreksi ya. Memang terlihat dari Antam sendiri pergerakannya akan untuk cenderung sideways jika kita bisa tarik garis ke belakang lagi, jika memang bisa dicermati level support yang perlu diwaspadai di Antam itu ada di level 2170 hingga di level terdekat atau bisa menjadi level stop loss ya, itu ada di level 2070 untuk Antam sendiri. Selama memang level tersebut belum mampu tertembus, maka dari Antam memang berpulang walaupun masih berada di daerah sideways-nya ya, di level resistnya itu ada di level 2410 terdekatnya dari Antam. Baik, selanjutnya kita akan coba bahas ini pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif dari Medan ini tanpa menyebutkan nama untuk BRIS di 2600 support dan resistennya Pak. Oke, untuk BRIS. Ya. 2600. Hari ini ke closingnya 2590 ya. Untuk di BRIS sendiri kami melihat masih rentan memang untuk terkoreksi, namun masih cukup terbatas koreksinya. Kami melihat di sini masih ada level support dan bisa dijadikan level stop loss ya. Jika nanti tembus ke bawah level 2270 dari BRIS sendiri. Namun jika pergerakannya memang masih cukup baik, jika memang masih ibu atau bapak yang berada di Medan tadi ya, itu masih berada di level 2600, memang masih ada peluang untuk upside di BRIS sendiri di levelnya 2800 ya terdekatnya, hingga kisaran level 2900 untuk level upside dari BRIS. Baik, selanjutnya kita akan coba sapa, ada Baus di Korea Selatan. Ini selalu berpartisipasi Pak Akil, kebetulan ini juga melihat atau menyaksikan ID channel di live streaming untuk Bumi di 73. Analisis Anda? Untuk Bumi ya, memang menarik untuk Bumi di 2 hari kemarin. Untuk di hari ini pun juga masih terjadi penguatan atau hari ini closingnya di level 73 ya. Iya. Untuk Bumi, perhatikan secara pola candle memang tidak terlalu baik, cukup tertekan di hari ini setelah tadi mencapai level high-nya di level 76. Tadi level closingnya di level 73 ya. Walaupun memang yang masih bisa dicermati beberapa indikator di Bumi seperti RSI dan juga MACD-nya masih berpulang untuk terjadi penguatan. Perhatikan untuk level resistnya untuk di Bumi itu ada di level 77 ya. Itu bisa menjadi atau patokan ya, jika memang nanti level 77 mampu tertembus, maka nanti dari Bumi kami berikan level resist berikutnya itu ada di 86 ya hingga 88. Namun rawan sekali memang setelah terlihat hari ini pola candle yang cukup tertekan, sementara di level stokastiknya rawan memang untuk terjadi dead cross ya di Bumi, hingga nanti terdekat untuk level support di Bumi ada di level 65 hingga level 64
untuk jangka pendeknya ya dari bumi. Ya, dari Baus di Korea Selatan. Kita akan jeda kembali. Pak Akil, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa tetap bersama kami, IDS Closing akan segera kembali sesaat lagi.